Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur, kita berbahagia karena Allah memberikan kesehatan dan usia kepada kita. Hari ini mari kita mempelajari tafsir Al-Quran surat Ar-Ra'du di juz 13 Al-Quran kita. Hari ini kita mulai dari surat Ar-Ra'du ayat 14. Mitra Persada, sebagaimana pertemuan yang lalu, bukti-bukti kekuasaan Allah itu sangat banyak dan tidak terbantahkan. Pada ayat-ayat ini juga dilengkapi lagi bukti-bukti kekuasaan Allah yang menandakan kelemahan atau kekurangan sesembahan selain Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Wa yusabbihu lan nyucekake apa ar-ra'du guruh, apa jenenge guruh itu gluduk. Huwa utai ar-ra'du iku malakun. Yang namanya gluduk itu adalah seorang malaikat muwakkalun bisaham, kang dipasrai kelawan mendung. Jadi kalau dalam ilmu fisika ya pertemuan antara ada istilahnya dalam ilmu fisika itu. Jadi guruh saja itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan artinya menghilangkan, melepaskan Allah dari segala kekurangan. Namanya mensucikan. Maha suci. Tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutalabbisan bihabdihi, mutalabbisan halih bareng bihamdihi kelawan muji marang Allah. Kalau manusia kan mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Orang yang mengucapkan itu satu kali subhanallah wa bihamdih, itu dibuatkan pohon kurma di dalam surga. Siapa yang mengucapkan 100 kali dalam sehari, pahalanya banyak sekali. Seperti memerdekakan berapa orang sahaya. Walaupun sahaya sekarang sudah tidak ada, tetapi nilainya itu sangat besar. Allah menyukai, apalagi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 itu kan, 4 kalimat itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalimat-kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Jadi
Kalau kita mendengar gluduk begitu, maka kita bayangkan wah, mereka sama bertasbih kepada Allah. Bertasbih bukan hanya fenomena biasa, bukan hanya kejadian alam, tetapi adalah mensucikan Allah dengan memujinya. Wa yusabbihu lan uga nyucikake sapa al malaikatu malaikat min khifatihi saking sebab wedine malaikat. Jadi malaikat itu yang tidak pernah dosa ya, karena tidak punya nafsu. Itu saja takutnya bukan kepada Allah. Maka mereka bertasbih kepadanya. Manusia ini ya bertasbih jarang, takut juga kadang-kadang setengah-setengah atau enggak takut sama sekali, ya Allah. Maka manusia ini innahu kana dzaluman jahula gitu kalau Allah berfirman di dalam masalah melaksanakan amanat. Allah itu kan memberikan amanat kepada gunung, kepada apalagi begitu, tidak ada yang mampu, merasa berat. Wa hamalahal insan, tetapi manusia memikulnya, mau memikul. Innahu kana dzaluman jahula, sungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Walaupun demikian ada manusia-manusia yang sangat baik. Di antara yang zalim dan jahul ini ada orang-orang tertentu yang sangat dipuji oleh Allah karena dekatnya dengan Allah, seperti Nabi Ibrahim gitu ya. Wah, selalu mendahulukan perintah Allah. Makanya wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil, kekasih. Manusia apabila mencapai derajat disukai oleh Allah, maka menjadi kekasih Allah. Misalnya para wali. Jadi doanya ya mustajab. Karena mereka menganggap dunia ini ya biasa saja. Dunia adalah kendaraan untuk menuju akhirat, menuju keridhaan Allah. Wa yursilu lan ngutus sapa Allah as-sawaiqa ing pira-pira halilintar. Gusti Allah itu ngutus bledek. Wahya utawi as-sawaik iku narun geni tahruju kang metu apa nar minas sahabi saking mendung. Jadi kalau dalam teori fisika ya pertemuan antara arus positif dengan arus negatif akhirnya menyala. Tapi dalam Al-Qur'an disebutkan halilintar atau bledek-bledek itu adalah api yang keluar dari tengah-tengah mendung. Jadi ya di satu sisi kita takut dengan keadaan seperti itu. Untungnya tempatnya kan di atas ya. Tapi di satu sisi itu mereka mengagungkan Allah, mengingatkan kita bahwa kita ini disuruh mengagungkan Allah. Makanya kita sudah lazim ada pertemuan-pertemuan. Di situ ada bacaan-bacaan mengagungkan Allah. Kadang-kadang kalau sendirian kan malas, tapi kalau bersama-sama itu semangat. Ini fayusibu mongko ngenani biha kelawan sawaik as-sawaik man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man fatah rikuhu mongko ngobong apa sawaik hu ing man. Kadang-kadang Allah mengirimkan halilintar itu, bledek itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki Allah.
Makanya terus dia kena musibah, disambar bedek. Nah, ini juga atas kehendak Allah. Artinya siapa yang akan dikenai itu loh, itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki ya tidak terkena. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Jadi memang Allah yang memiliki, ya sesuai kemauan Allah. Waqad nazala tumurun apa ayat iki wa yusabbihu ra'du tadi. Fi rajulin ing dalem wong lanang. Ba'asa kang ngutus ilaihi maring rajul sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ing wong yad'u kang ngajak utawa kang ndonga sapa man hu ing rajul. Faqala mongko ngucap sapa rajul, man sinten ya man utawi sinten Rasulullah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamalan apa Allah, mamalan iku apa sapa Allah Gusti Allah. Jadi ketika seseorang diajak komunikasi tentang Kanjeng Nabi itu, mereka menjawab, siapa itu Rasulullah gitu. Terus apa itu Allah itu? Amin dahabin ana ta saking emas, huwa utawi apa jenenge Allah, am fiddatin utawa selaka, am nahasin utawa am nuhasin utawa tembaga. Jadi apa itu Allah? Apakah dia terbuat dari emas atau perak atau dari tembaga? Nah, itu karena memang belum tahu. Jadi seperti inilah pengenalan Allah kepada manusia. Memang kalau belum tahu ya bagaimana ya bertanya. Fana zalat mongko tumurun apa ayat wa isabbihu ra'dulan sateruse tadi bihi kelawan man sapa bihi kelawan rajul apa sa'iqatun bledek fadhahabat mongko budalan apa sa'iqah bikoh firoksi kelawan ya tengah-tengah sirahe rajul. Jadi tadi dia menjawab seperti itu istilahnya meremehkan begitu, maka dia disambar bledek. Ini kan menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita ini, lisan kita ini dibuat untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah, ya, miso, ngelokne wong, atau termasuk maidu, termasuk tidak terima atas keputusan Allah. Jangan kita lakukan, karena manusia ini senantiasa di dalam pengawasan Allah. Kalau pas muni kemudian saya ingat ada orang yang ya lagi nganggur gitu, ngomong anak-anak gitu, kemudian ada di antara anak-anak ini ibunya bertanya, ibunya anak yang salah satu anak nih, kok punya anak saya kok nggak ada ya apa perhiasan? Aku ora lho nang jemuk. Terus wae sampai komunikasi begitu, dialog, tukar pikiran, tukar menukar kalimat, sampai ya nek aku sing jimuk ya ora usah dawa umurku, ora usah dawa umurku. Akhirnya besoknya meninggal dunia. Nah ini jadi karena ucapan manusia terkena sendiri. Wahum hale utawi wong-wong kafir ayil kufaru iku yujadiluna bantah-bantahan yukhasimunan nabi, padha bantah-bantahan enjeng nabi fillahi ing dalam Allah, ing dalam masalah Allah ini mereka berbantah-bantahan.
akhirnya dikenai bedek atau halilintar. Wa huwa utai Gusti Allah iku sadidul mihali banget apa jenenge siksaane maha keras, siksaannya maha keras. Jadi kalau kita sedang di jalan kemudian ada hujan gitu atau bledek gitu atau kilat, ya kita gunakanlah lisan gini untuk menyebut apa namanya kalimat-kalimat thayyibah ya. Subhanallah, subhanallah, atau apa sholawat, atau apa ya la ilaha illallah, atau Allahu akbar, dan yang seperti itu dan yang semisal, supaya apa, kalau memang takdirnya Allah mematikan kita di jalan itu, kita dalam keadaan menyebut asma Allah, mengagungkan Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu jadi manusia diperintahkan, dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah. Mengingat ini dengan cara membaca kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, itu subhanallah bihamdi. Pokoknya kalimat-kalimat yang baik yang diajarkan oleh agama. Lahu iku tetap kedua Allah Ta'ala halim haluhur sapa Allah dakwatul haqqi utawi apa jenenge doa kang bener. Maksudnya hanya kepada Allah lah doa yang benar. Jadi doa yang dibenarkan oleh Allah adalah doa kepada Allah, bukan doa kepada sesembahan selain Allah. Ai kalimatuhu tegese kalimate Gusti Allah, kalimate hak. Wahia utai kalimatuhu iku la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah. Jadi hanya kepada Allah lah doa yang benar. Termasuk kita membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Walladzina lan utai wong akeh, masih lanjutannya lahu da'atul haq ini. Yad'una kang donga sapa alladzin bitai wal ya'i, kelawan tak lan ya, yad'un utawa tad'un sama. Iku ya buduna padha nyembah sapa alladzin min dunihi saking liyane Gusti Allah, ai ghairihi tegese liyan Gusti Allah. Wa hum utawi ghairihi iku al asnamu pira-pira brahala. Padahal doa yang benar adalah doa kepada Allah, sesembahan penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah. Ternyata orang-orang yang tidak benar itu menyembah selain Allah. Padahal sesembahan selain Allah seperti berhala ya, itu disifati dalam surat Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada berhala itu, mereka tidak mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengarkan doamu, niscaya tidak akan mampu menjawab atau mengijabai permintaanmu. Tambah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka mengingkari mengingkari tingkah kalian menyekutukan Allah dengan berhala tersebut. Jadi wa idza husyiron nasu kanu lahum a'daan gitu. Si surat Al-Ahqaf itu juz 26
apabila manusia sudah dikumpulkan pada hari kiamat, berhala-berhala itu mengingkari penyembahan orang yang menyembahnya. Jadi orang-orang yang menyembah berhala itu, berhala yang disembah itu mengingkarinya. Ojo aku disembah, aku lo makhluk Gusti Allah, gitu. Ibaratnya berkata begitu. Aku itu lo makhluk Gusti Allah. Sing kok sembah kudune sing ndadekne aku, yaitu Allah. Ya bagaimana ya? Secara zahir saja, secara nampak mata saja, ya berhala yang dari batu misalnya itu didorong atau dipukuli, dia itu tidak bisa membalas, apa dimintai apa ya tidak bisa ngasih, tidak bisa memberi. Nah, ini adalah kelemahan nyata dari sesembahan selain Allah. La yastajibun iku la yastajibuna ora bisa ngijabahi sapa alladzin lahum ketuwe ora iso nyembadani sapa min dunihi sangka sembahan selain Allah, ora iso nyembadani sapa sesembahan sakliyane Gusti Allah, lahum kedue alladzin bisain kelawan suwiji-wiji mimma tegese saking barang yatlubuna kang murih sapa alladzin hu ing ma illastijabata kejaba illastijabatan kejaba ngijabai kabasiti kaffaihi, kaya wong sing apa jenenge bentangne bukane epek-epek lorone wong ilal ma'i maring banyu liya beluwa supaya teka apa apa banyu fahu ing cangkeme man wa ma huwa lan ora utawi banyu mau iku bibalighi kelawan kang iso teka marang cangkeme man. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu sesembahan itu tidak bisa mengabulkan permintaan penyembahnya. Itu diibaratkan seperti orang membentangkan telapak tangan ke air, kemudian supaya air itu sampai ke mulut. Ya tidak bisa epek-epek itu bisa membawa air berapa sih? Tidak bisa banyak kan, sedikit sekali. Nah, itu adalah gambaran yang disampaikan oleh Allah itu tentang kelemahan berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya orang bodoh lah orang yang menyembah itu, karena kok dikalahkan dengan makhluk yang mati, bukan makhluk hidup ya, makhluk yang mati. Orang menyembah makhluk hidup aja tidak boleh menyembah loh ya, apalagi menyembah batu, menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Nah ini kan bodohnya manusia. Maka sudah diajarkan kalau mintalah kepada Allah, karena Allah itu sangat dekat, di tengah malam itu sangat dekat dengan hamba. Kalau doanya tulus, ikhlas, kemudian tidak putus asa, aku ndonga bolak-balik ora dikabul nih. Padahal selalu dikabulkan, karena doa itu dikabulkannya adalah ada 3 macam kan, langsung dikabulkan, atau kalau tidak ya nanti ditunda sampai hari kiamat baru dikabulkan. Kemudian kalau tidak yang kedua maupun pertama, yang ketiga yaitu dipalingkan dia dari musibah. Jadi musibah itu bisa dicegah dengan berdoa. Sebelum musibah datang kita sudah berdoa, ya Allah mohon jangan engkau turunkan musibah ini kepada kami. Wa ma du'aul kafirina lan ora utawi dongane wong-wong kafir ibadatuhumul asnama
tegese ora ana utawi sesembahane wong kafir al asnama ing pira-pira brahala au haqiqatud doa atau hakikat dari doa. Jadi maknanya memang dua, doa orang kafir atau sesembahan orang kafir, penyembahan orang kafir kepada berhala, dua-duanya illa fi dholalin kejaba ing dalem sasat. Doanya orang kafir itu sasar, penyembahan mereka juga sasar. Sasar itu tersesat, sia-sia, ya. Sia-sia. Jadi sia-sia saja. Mereka berdoa mati-matian, apalagi mengeluarkan harta, menyembah, mengeluarkan harta, maksudnya sia-sia. Sia-sia. Penggunaan harta bukan pada tempatnya. Walillahilan iku kagungane Allah yasjudu utawi yasjudu sujud sapa man wong wis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi ta'an hale taat wa karhan utawa terpaksa. Kalau taat itu bagi orang beriman, kalau terpaksa itu bagi orang-orang munafik. Waman ukriha bisaif, demikian juga orang yang dipaksa dengan pedang. Kalau orang beriman itu kan bersujud kepada Allah itu karena ketaatan, jadi bukan karena dipaksa. Wasjudu lan sujud apa wazilaluhum lan piro-piro bayang-bayangi menungso. Bayang-bayang itu juga bersujud bil ghudwi kelawan esuk wal asoli lan sore. Bayangkan ya, bayang-bayang kita saja bersujud kepada Allah. Pohon-pohon bersujud, langit, mendung, lautan, semuanya bertasbih kepada Allah. Ayam berkokok, semuanya mensucikan Allah. Maka kita jangan sampai kalah dengan mereka-mereka ini. Kita adalah hamba yang diciptakan Allah untuk menyembah Allah dan akan mempertanggungjawabkan yang kita kerjakan kepada Allah, manusia dan jin ini. Mumpung masih diberi waktu oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.